Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang PPh pasal 25, 28, dan 29. Saya Sekarosita dan rekan saya Mahfira Maulani. Apa sih PPh pasal 25? PPh pasal 25 itu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahun pajak penghasilan. Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 sebagai berikut. PPh pasal 25 dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Yang kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk surat setoran pajak lembar ketiga. Cara menghitung PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, ini contoh perhitungannya. Yang pertama, perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu PPh menurut SPT tahun PPh tahun lalu dikurangi dengan pengurangan atau kredit pajak tahun lalu dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 hingga PPh pasal 24. PPh menurut PPh tahun lalu dikurangi dengan pengurangan atau kredit pajak, lalu hasilnya itu total kredit pajak. Nah, dasar perhitungannya itu dapat dari PPh menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak. Nah, dasar perhitungannya itu lalu dibagi 12 atas banyaknya bulan dalam tahun pajak tahun lalu untuk menghitung angsuran PPh tahun ini. Nah, ini contoh soal WP orang pribadi. Pajak penghasilan terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2016 50 juta, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, pemotong PPh pasal 21 melalui pemberi kerja 15 juta, pemungut PPh pasal 22 oleh pihak lain 10 juta, pemotong PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan 2.500.000, pembayaran pajak di luar negeri sebagai berikut 7.500.000 seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017, PPh terutangnya itu berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2016-nya itu 50 juta, kredit pajak tahun 2016 itu dari PPh pasal 21 15 juta, PPh pasal 22-nya 10 juta, PPh pasal 23-nya 2.500.000, PPh pasal 24-nya 7.500.000. Lalu di total jumlahnya itu 35 juta. Nah, PPh terutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2016 dikurangi oleh total kredit pajak sama dengan dasar perhitungan angsuran 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya itu dalam tahun 2017
15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250.000. Yang kedua, perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. PPh menurut SPT tahun PPh tahun adalah XXX, pengurangan atau kredit pajak tahun lalu, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Total kredit pajak hasilnya. Nah, dasar perhitungan angsuran ini dapat dari PPh menurut SPT tahun PPh tahun dikurangi total kredit pajak. Angsuran PPh pasal 25 tahun ini dasar perhitungannya sama seperti wajib pajak untuk orang pribadi. Nah, dibagi 12 atas banyaknya bulan dalam bagian tahun lalu atau atas banyaknya bulan dalam tahun lalu. Contoh WP Badan. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan SPT Pajak Penghasilan tahun 2016 125 juta, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016. Pajak yang dipungut oleh pihak lain PPh pasal 22 adalah 30 juta, pajak yang dipotong oleh pihak lain PPh pasal 23 15 juta, pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri 42.500.000, tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan PPh pasal 24 adalah 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau diterutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan tahun 2016. Nah, angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 125 juta. Nah, kredit pajak tahun lalu itu mulai dari PPh pasal 22 30 juta, PPh pasal 23 15 juta, PPh pasal 24 40 juta. Total kredit pajaknya itu 85 juta. Dasar perhitungan angsurannya 40 juta dapat dari 125 juta dikurangi 85 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017. 40 juta dibagi 8 bulan sama dengan 5 juta. Kenapa dibagi 8 bulan? Karena masa pada tahun 2016 hanya 8 bulan. Perhitungan PPh pasal 25 dalam hal tertentu. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, suap ketentuan pajak atau SKP, surat keputusan keberatan atau putusan banding sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 atas pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan atau modal. Misalnya keuntungan dari pengalihan harta, sedangkan penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tahun pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Ini contoh perhitungan kompensasi ganti rugi. Misalnya penghasilan kena pajak PT Putra tahun 2016 120 juta, sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan 150 juta. Sisa kerugian yang dikompensasikan tahun 2016 30 juta. Itu dapat dari sisa kerugian tahun sebelumnya
yang masih dapat dikompensasikan 150 juta dikurangi oleh penghasilan kena pajak PT Putra tahun 2016 120 juta. Jadi sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 adalah 30 juta. Nah, perhitungan pajak penghasilan pasal 25 tahun 2017. Penghasilan kena pajak tahun 2016 adalah 120 juta, sisa kerugian yang belum dikompensasikan 30 juta. Lalu dikurangi 120 juta dikurangi 30 juta. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah 90 juta. 90 juta dapat dari penghasilan kena pajak dikurangi sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016. Pajak penghasilan yang terhutang adalah 25% dikali 90 juta sama dengan 22.500.000. Catatan peredaran bruto tahun 2016 melebihi 50 juta. Apabila pada tahun 2016 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24. Besarnya angsuran pajak bulanan PT Putra tahun 2017. 1 bulan dibagi 12 atau dibagi setahun dikali 22 juta 500 sama dengan 1.875.000. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Ini contoh soalnya. Wajib pajak PTA tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar 14.800.000. Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang 148 juta dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2016 72 juta. Karena penghasilan yang tidak teratur dibayar sekaligus pada tahun 2016, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2016. Dengan catatan, dalam tahun 2016 wajib pajak A telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 2.900.000. Sehingga angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 sebagai berikut. Penghasilan neto teratur 148 juta, tidak ada sisa kerugian yang dikompensasikan sehingga besarnya PKP adalah 148 juta. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas adalah 4.800.000 dibagi 14.800.000 dikali angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Sesuai pasal 25 ayat 7 Undang-Undang PPh, perhitungan PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK 03/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2009. Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan untuk wajib pajak baru dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12 atau angsuran PPh pasal 25 sebulan sama dengan tarif pajak pasal 17 dikali 12 kali penghasilan neto sebulan dibagi 12. Contoh soalnya, Setiawan memulai usaha bengkel 3 Februari 2009. Penerimaan bruto bulan Februari 2009 40 juta. Persentase norma perhitungan misalnya untuk usaha bengkel motor 22,5%. Setiawan kawin dan mempunyai 2 anak.
Penghitungan PPh pasal 25-nya, penghasilan neto bulan Februari 22,5% dikali 40 juta, hasilnya 9 juta. Penghasilan neto setahun 12 dikali 9 juta sama dengan 108 juta. PTKP-nya 18 juta 480 ribu. Penghasilan kena pajak 89 juta 520 ribu. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. 15% dikali 39 juta 520 sama dengan 5 juta 928 dan hasilnya 10 juta 928. PPh pasal 25 bulan Februari 10 juta 928 dibagi 12 hasilnya 910.666. Pajak penghasilan pasal 28. PPh pasal 28 adalah kelebihan pembayaran pajak dikembalikan atau diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak. Bagi wajib pajak dalam negeri, pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak menurut undang-undang ini dikurangi dengan kredit pajak berupa A. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Yang B. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 22. C. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23. D. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24. E. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 25. Contoh perhitungan PPh pasal 28. Penghasilan kena pajak Ibu Nunu di tahun 2016 dianggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9 juta 500. Ibu Nunu juga terdapat penyerahan barang kena pajak atau BKP terhadap kementerian sebesar 1 miliar. PPh terutang Ibu Nunu sama dengan 5% dikali 50 juta ditambah 150 juta dikali 15% sama dengan 25 juta. Kredit pajaknya PPh pasal 22 sama dengan 7 juta, PPh pasal 23 sama dengan 9 juta 500 ribu, PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 1 miliar sama dengan 15 juta. Jumlah kredit pajak sama dengan 7 juta ditambah 9 juta 500 ditambah 15 juta sama dengan 31 juta 500 ribu. PPh pasal 28 sama dengan PPh terutang dikurangin kredit pajak, yaitu 25 juta dikurangin 31 juta 500 ribu, hasilnya min 6 juta 500 ribu. Pada perhitungan di atas diketahui pajak penghasilan pasal 28 yaitu adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 6 juta 500. Inilah yang dinamakan PPh pasal 28. Pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 adalah sisa dari pembayaran pajak yang masih wajib dibayarkan. Bagi wajib pajak yang mempunyai usaha, seharusnya setiap bulan secara rutin membayar dan juga melaporkan PPh pasal 25. Dari PPh pasal 25 yang disetor itulah yang kemudian pada akhir tahun disebut dengan kredit pajak dan kekurangannya disebut dengan PPh pasal 29. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukannya pengembalian pajak diantaranya
keabsahan bukti pungutan dan bukti potongan serta bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan tarif PPh pasal 29. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. PPh pasal 25 yang dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. PPh pasal 29 yang wajib dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangin PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Jenis tarif pajak penghasilan badan dapat dibedakan sebagai berikut. Badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final, yakni PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan pajaknya 1% dikali seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan. Sementara berdasarkan PP 46 tahun 2013, wajib pajak ataupun badan usaha harus menyetorkan pajak PPh tersebut tiap bulan dan paling lambat pada tanggal 15. Badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan atau PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal, yaitu 25% dikali laba bersih sebelum pajak. Badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar serta kurang dari 50 miliar per tahun. Badan usaha ini dikenakan dua tarif perhitungan pajak. Tarif dengan besar 12,5% bagi pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 sampai 50 miliar. Contoh perhitungan PPh pasal 29 orang pribadi. Pak Rudi adalah pengusaha restoran UMKM di Bandung yang termasuk ke dalam wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan memakai pencatatan di dalam penghitungan besarnya PPh. Berikut adalah perhitungannya. Jumlah peredaran usaha atau omset dalam setahun adalah 200 juta. PPh pasal 25 yang telah dilunasi adalah 0,75 dikali 200 juta sama dengan 1.500.000. Setelah dihitung kembali, pajak yang seharusnya dibayar Pak Rudi yang terutang selama setahun ialah 2 juta. PPh pasal 29 yang wajib dilunasi Pak Rudi adalah 2 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya 500.000. Contoh perhitungan PPh pasal 29 badan. Koperasi Unit Desa Maju Jaya setelah menghitung jumlah PPh terutang tahun pajak 2011, diketahui PPh terutangnya dalam setahun sebesar 12 juta. Pada 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sesudah dihitung kembali, pajak terutang pada 2012 adalah 15 juta. Angsuran dari PPh pasal 25 selama setahun 2012 adalah 1 juta dikali 12 hasilnya 12 juta. Asumsi pembayaran tahun berjalan. PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi KUD Maju Jaya adalah PPh terutang dikurangin ansuran PPh pasal 25, yaitu 15 juta dikurangi 12 juta, hasilnya 3 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.